Allahu Akbar. Ini rakaat berapa? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyan. Ada orang yang sholat walaupun sholatnya di depan Ka'bah, tapi sholatnya dalam keadaan bersiul dan bertepuk tangan. Mbak seumur umur hidup pernah nggak lihat orang sholat Allahu Akbar titwiu Amin Allah liman hamidah? Pernah nggak? Tapi dalam Al-Quran ada. Artinya banyak orang yang sholat hatinya di pasar, banyak orang yang sholat hatinya di mall, banyak orang sholat hatinya di hutan, banyak orang sholat pikirannya di mana-mana. Allahu Akbar. Ustaznya ganteng banget. Banyak macam-macam. Ini golongan yang tidak. Terus harus gimana? Gimana Ustaz? Kalau saya buka mata kayak begitu, pejamkan mata pelan-pelan dan lari pelan-pelan di tengah. Karena ketika kita sholat, benar kita lihat pandangan ke arah kiblat tempat kita sujud. Itu pelan-pelan. Utamakan bacanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu surat yang kita senang apa? Al-Insyirah. Jadi kita bayangkan surah yang kita baca ketika takbiratul ihram dan kita lihatkan dan kita perumpamaan bahwa ini sholat yang saat ini kita kerjakan ada yang terakhir kali. Maka yang bisa yang menjadi masalah terkadang wudhunya ngebut, pakaiannya juga nggak suci, kita was-was bagaimana sholat kita bisa sempurna secara total kekhusyuan, sedangkan dari awal bulan aja tata caranya banyak yang kurang maksimal, kurang ikhtiar, kurang hati-hati. Jadi bagaimana caranya Mbak? Kita masuk golongan yang tidak pemula, jadi benar-benar harus tertib, bacaannya dinikmati, pakaiannya suci, kemudian ada waktu yang jangan bisa belajar terbuka matanya, jangan sampai tutup matanya. Ada lagi? Satu lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau nanya, amalan apa sih yang pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahannya. Amalan apa? Yang pasti diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti diterima oleh Allah. Ikhlas. Itu mikeke. Ayo amal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, apa sih amal yang paling dicintai sama Allah? Rasul menjawab, qala ahwahu wa in qala. Sedikit tapi rutin. Dalam kurung istiqomah. Jadi itu amalan yang paling dicintai sama Allah dan Rasulullah, bisa istiqomah. Kalau mau kerja istiqomah. Kalau mau baca Quran istiqomah. Kalau mau sholawat istiqomah. Jadi apapun yang kita bangun dengan dasar istiqomah, ini amalan yang dicintai, bahkan insya Allah diterima sama Allah. Begitu. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang belakang. Teriak Mbak. Ini kayaknya kalau sambil bertanya begini kita sampai maghrib kayaknya. Kuat sampai azan maghrib. Saya mau tanya, kan saya belajar saham sama investor, saham sama trading, boleh nggak? Boleh Bu. Jadi saya belajar saham sama trading Bitcoin. Oh, ya kalau memang itu mau memperbaiki diri, ekonomi dan sebagainya, asal tidak menyalahi aturan. Ya. Apa itu haram? Apa gimana? Ya nanti tradingnya dikonsultasikan sama pihak yang memang kita kerjasama. Unsur syariahnya, apa labanya, apa ruginya, apa keuntungannya, terus apa manfaatnya, itu pastikan benar-benar. Jangan sampai nanti jadi masalah akhirnya
271 triliun. Wow. Coba kalau buat teman-teman yang berjuang di negeri Hong Kong, di Taiwan, Indonesia makmur, satu kepala orang di Indonesia itu punya gaji tanpa kerja 20 juta per bulan. Mantul, mantap betul. Gak usah kerja di Hong Kong jauh-jauh, udah dapat gaji 20 juta kalau pemimpin kita amanah. Semoga Allah jadikan pemimpin kita amanah. Indonesia berkah sejahtera, berkatun, thayyibatun, warahmatuh, ghafur. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar katanya sedekah yang paling utama adalah yang di sekitar kita, keluarga. Tapi jika keluarga tersebut atau lingkungan tersebut tidak pernah mensyukuri atau malah minta kurang lagi dan lagi, lalu bagaimana sikap kita yang mau bersedekah? Cara menyikapinya gimana terhadap mereka? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekahlah, berbuat baiklah sampai benar-benar orang lain mengira kalian saleh. Iya, kalau ada teman, saudara, tetangga, orang terdekat kita, oh nggak ada rasa syukurnya, kemudian terus minta sama kita, aminkan, berarti mereka menganggap diri kita jadi orang kaya dan banyak harta. Jadi doa, aminkan saja. Hatta yadri dimana yahtamullah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang ikhlas, tidak pernah menyebut ketika kita berbuat kebaikan, karena orang baik itu langsung Allah yang membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan nilai pahala itu yang paling tinggi pada siapa? Buya Lahar mengatakan ada 5 tingkatan. Yang pertama 10, yang kedua 30, yang ketiga 100, yang keempat 300, yang kelima 700. Yang 10 ini sedekah kita kepada orang yang sehat. 30 ini sedekah kita kepada orang yang sakit. 100 nilai pahalanya sedekah ini kepada kerabat terdekat, fakir miskin, anak yatim. 300 nilai pahala ini sedekah kepada orang tua, mertua. Sedangkan 700 nilai pahala lipat ini sedekah yang paling tinggi derajatnya adalah yang diberikan kepada guru atau yang mengajarkan dan berjuang itu. Jadi bukan sedekah yang paling tinggi. Jadi buat saudara gimana? Boleh membayar zakat juga kepada saudara yang memang kategorinya